saya mohon izin, di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ketika terjadi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Mohon izin ya Ibu. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana sih Ibu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Saya melihatnya ya dari sikap, mengidentifikasinya dari sikapnya anak ini sudah menjalankan etika atau hanya takutnya dengan diri saja. Jadi ya dilihatnya dari sikap anak dalam menjalankan apa yang sudah kita berikan arahan. Kita bawa tempat makan minum gitu, bawa alat makan minumnya kan dibawa, tetapi kan kadang-kadang kalau tanpa guru hanya dibawa saja, tidak digunakan. Jadi dilihatnya dari sikap anaknya. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana sih cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Pertama ya kita musyawarahkan ya, barangkali kalau melihat ada yang menyimpang, tetapi emang di sisi lain bahwa itu benar, ya kita pertama musyawarahkan bagaimana baiknya. Ya contohnya saja dalam kedisiplinan, pegawai itu sekarang dituntut dengan 37,5 jam ya per minggu. Cuman untuk honorer, kalau seandainya dibutuhkan waktu untuk sekian lama berada di sekolah, kemanusiaan saya rasanya bagaimana gitu ya. Ya itu dilema untuk saya. Di sisi lain saya harus menanamkan kedisiplinan dengan aturan waktu pemerintah yang ditetapkan, sementara di sisi lain mereka apalagi dengan laki-laki sebagai penanggung jawab, kebutuhan itu cukup banyak, sementara pendapatan dari sekolah sudah barang tentu tidak bisa tidak bisa udah jelas. Yang penting kan sudah menjalankan tugas pokoknya untuk mendidik, mengajar, dan membuat administrasi. Udah saya ya monggo, ketika ada pekerjaan di luar saya mangga silahkan. Yang penting tupoksi sebagai guru khusus non PNS ya monggo silahkan, seperti itu ya, karena ini dua-duanya benar gitu. Yang penting tidak meninggalkan tugas pokoknya. Betul. Ya oke Bu, kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya ya, kalau yang menyimpang ya kita arahkan biasa melalui rapat, selalu mengenai kedisiplinan, mengenai ya aturan-aturan sekolah, semua yang harus dilaksanakan, selalu itu dalam rapat kan selalu dibahas mengenai itu ya. Jadi rutinitas sebulanan pasti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya, yang pertama ya langsung ya wawancara. Kalau masalahnya mengenai kelompok ya kita rundingkan secara kelompok. Kalau individu satu orang ya kita obrolkan dengan cara individu juga. Disesuaikan dengan masalahnya, dengan masalah siapa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa ya? Tantangannya itu ya sungguh-sungguh luar biasa ya. Kalau tantangannya itu sementara kita ingin menanamkan kedisiplinan, sementara ada saja ya di antaranya salah seorang mah ada aja kan kita nggak mengikuti. Ya itulah tantangannya. Kita sebagai pemimpin ya paling tidak ya harus memberikan contoh kitanya dulu yang terbaik sebelum kita
Cuman kita yang namanya pemimpin tetap harus bisa mengarahkan bahwa itulah tupoksinya, itulah juga pendapatannya. Itu kan kita mah kan sudah memberikan sesuatu itu sesuai dengan aturan. Itu ya tantangannya itu. Ya, kita Jadi tantangannya itu bagaimana menerapkan suatu peraturan yang berbenturan dengan misalnya ada kebutuhan lain di balik itu semua. Iya, dan itulah tantangan yang luar biasa sih bagi kita untuk mengarahkan, mengarahkannya. Ya, baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan ketika terjadi dilema etika, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya sih sesuai dengan kejadiannya, ya. Ketika kejadiannya harus hari itu diselesaikan, harus seketika itu diselesaikan, diselesaikan lah di waktu itu. Ya, tetapi dengan kalau ada sesuatu yang sifatnya umum, ya contohnya menjaga kebersihan dan segala macam, mengenai kedisiplinan dan segala macam, ya itu ya barang tentu selalu ada di jadwal tertentu ya, seperti di rapat-rapat selalu dicantumkan untuk mengenai etika dan kedisiplinnya. Nah, tetapi kalau seandainya etika itu penyimpangan etika itu yang harus diselesaikan di saat itu, ya kita selesaikan di saat itu. Contohnya aja ada anak yang menyimpang. Yang menyimpang tuh maksudnya berantem. Masa iya kita tunda dulu, nanti diobrolkan, dinasehatinya nanti. Jadi itu disesuaikan aja dengan kejadiannya. Ketika harus diselesaikan di saat itu, diselesaikan langsung. Kalau sifatnya umum ya di program-program tertentu seperti di rapat-rapat bulanan itu disampaikan seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Ya banyak, ya alhamdulillah di sini itu selalu mendukung saya sebagai pemimpin istilahnya di sekolah sini. Ketika ada apa-apa ya kami selalu musyawarah, dan alhamdulillah selalu ada masukan. Tidak selamanya kan pemimpin itu benar atau baik, tetap aja ada perlu bantuan, perlu masukan. Ya saya alhamdulillah dengan teman-teman itu selalu mendukung, dan ketika saya perlu bantuan pun alhamdulillah ya, apalagi kan anak-anak zaman sekarang udah bagus-bagus, udah hebat ya. Kalau saya lagi usia aja kan udah 10 ya, udah tua. Alhamdulillah dengan ini sangat terbantu ya, dengan guru-guru yang sangat muda, dan alhamdulillah sangat bagus. Jadi dapat bertukar pikiran ya, Bu? Iya betul. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya hal-halnya ya banyak kali ya. Kalau untuk mengambil keputusan ini, yang pertama kita bisa disiplin, ya kita bisa juga memperbaiki diri, ya karena istilahnya kita membuat keputusan kepada orang, ya barang tentu kita yang harus lebih baiknya gitu ya, memberikan contoh yang lebih baik. Yaitu barangkali hal-hal yang bisa dipetik dari keputusan-keputusan yang saya sudah diberikan, keputusan yang diambil itu paling tidak untuk memperbaiki diri. Ya, selanjutnya ya
dengan perbaikan lingkungan kita, terutama ya yang ada di sekolah saya, ya sekolah di SD Kampung Melayu 6 ini. Jadi anak-anak dengan kita mengambil keputusan begini ya diterapkan, harus diterapkan. Ya lebih-lebih dengan diri kita juga sendiri harus lebih baik lagi, karena kita sudah memberikan keputusan yang begini, ya kitanya harus dijadikan contoh atau panutan oleh baik itu guru ataupun anak didik. Ya baik Ibu, terima kasih. Jadi intinya dalam penerapan cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di sini, Ibu bisa melibatkan rekan-rekan guru, ya semua rekan guru, namun disesuaikan ya Bu ya dengan jenis permasalahannya. Kalau Betul. misalkan Bahkan memang masyarakat pun ya di sini kan ada komite juga, kalau ada sesuatu yang benar-benar harus diselesaikannya dengan membutuhkan komite, dan bahkan di sini kan ada perwakilan-perwakilan dari kelas-kelas itu orang tua ya kami datangkan, ya didatangkan kayak ke paguyuban murid ya. Betul. Iya betul. Dirapatkan ya. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan itu secara sepihak. Betul. Ya, hanya dari satu sudut pandang saja. Betul. Ya kan belum tentu menurut kita benar, kan belum tentu menurut orang benar gitu istilahnya. Paling tidak bertukar pikiran, benarnya itu menurut kita dan menurut orang lain juga benar gitu. Makanya tidak mengambil keputusan itu tidak harus sendiri, soalnya kan belum tentu yang kata kita benar menurut orang lain benar. Tetap harus ada pelibatan dari masyarakat, ya orang tua murid, bahkan ya anak-anak pun kita libatkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Masya Allah, super sekali ya Ibu. Terima kasih Ibu telah membagi pengalaman Ibu terhadap saya. Mudah-mudahan juga saya bisa menerapkan apa yang sudah Ibu terapkan di sini dan dapat menjadi pelajaran tersendiri untuk saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pengganggu ya. Iya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf juga, emang hanya mungkin pengalaman di sini yang ya itu gitu ya, yang sudah sangat luar biasa sekali dilakukan di sini ya begitu. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, mungkin yang banyak kekurangannya ya. Kita hanya sharing di sini. Ya itulah yang diterapkan di sini ya begitu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Nang juga sehat. Alhamdulillah sehat Bu Haji. Iya. Ya mohon izin ya Bu Haji, hari ini saya ingin sedikit sharing sama Bu Haji nih, ingin mewawancarai Bu Haji tentang bagaimana sih cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Ya, terima kasih sudah mempercayakan saya untuk diwawancara. Baik, saya mulai ya Bu Haji. Oke. Ya. Yang pertama, kira-kira bagaimana sih selama ini Ibu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga mungkin bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah yang Bu Haji pimpin? Jadi selama saya memimpin di sekolah ini ya, di SD Kampung Besar 1, sebetulnya ada hal atau dilema yang terjadi, ya, baik itu dari guru atau dari siswa atau dari warga sekolah. Jadi setiap ada kesempatan ketemu dengan guru-guru, kebetulan saya kan setiap awal bulan itu kan selalu sharing ya, istilahnya ngobrol bareng lah. Kira-kira teman-teman punya permasalahan apa di kelas, nanti kita saling curhat, saling sharing. Disitulah kita bisa mencari jawaban ya, atau mendapatkan jawaban seperti apa kiranya yang harus kita lakukan. Kiranya itu aja. Kemudian selama ini bagaimana sih Bu Haji ini menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi menurut saya kita kembalikan lagi ke musyawarah tadi. Jadi segala sesuatunya memang harus diambil keputusannya melalui musyawarah. Tentunya tidak hanya melibatkan satu orang guru saja, tapi kita ambil juga dari beberapa guru ya. Misalnya kalau kita ambil keputusan A, tapi di luar itu juga ada hal yang kiranya jadi beban ya, itu tidak bisa kita putusan A juga. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu masalah yang seperti tadi itu, ada nggak sih langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa? Ya. Kalau saya sih mengambil langkah pertama, kita mengidentifikasi masalahnya dulu. Kita amati dulu, kita identifikasi dulu, jangan sampai kita salah ambil keputusan. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya membuat daftar kira-kira relevan tidak sih apa yang saya lakukan itu untuk anak ya. Terutama dari gurunya untuk anak itu sesuai enggak apabila keputusan nanti atau sikap yang diambil itu nantinya bisa diterima atau tidak. Kemudian saya juga mengidentifikasi pihak lain yang masih terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi? Jadi hal yang efektif gitu Iya, yang iya, gampangnya aja lah, iya, yang mudahnya. ketika ada suatu dilema etika terjadi, kira-kira apa yang cepat yang kira-kira efektif? Jadi sebelum kita ngambil keputusan itu, kita tentunya harus mengenali dulu kira-kira bertentangan enggak dengan nilai-nilai kebajikan, dengan nilai-nilai atau norma yang dianggap tabu. Karena kita kan hidup di wilayah desa ya, yang tentunya masih banyak sekali orang-orangnya yang betul-betul belum memahami kiranya keputusan kita ini salah atau tidak ya, benar atau tidak gitu. Jadi sebelum kita ambil keputusan yang tepat sasaran lah katakanlah gitu ya, jadi kita harus menentukan dulu siapa nanti yang akan kita ajak ngobrol ya untuk mengambil keputusan. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang sesungguhnya, artinya kenyataan yang sebenarnya, jadi jangan sampai timbul penyesalan nantinya. Kemudian tentang pengujian benar atau salah tadi, jadi jangan sampai yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, jangan sampai tertukar. Kiranya itu ya, jadi supaya keputusan yang kita ambil itu tepat dalam satu komunitas di sekolah ini, kita ambil keputusan bersama-sama. Jadi saya juga selaku pemimpin katakanlah kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi, karena kita bekerja itu kan satu tim. Jadi apapun yang menjadi keputusan sekolah itu adalah keputusan bersama di lingkungan sekolah, lingkaran sekolah. Kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan Bu Haji dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gitu. Tantangannya ya. Iya. Sebagaimana kita tahu bahwa etika atau rujukan moral ini kan hal yang sangat penting. Jadi tentunya kalau kita ambil keputusan ini, kita juga harus mengambil dari berbagai macam sumber informasi. Jadi jangan sampai kita kurang informasi, kemudian atau banyaknya informasi, atau juga bahkan mengedepankan kepentingan pribadi.
Jadi itu jangan sampai hal-hal seperti itulah yang menjadi hambatan. Harus dihindari. Harus dihindari. Jadi Kemudian apakah Bu Haji ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bu Haji ini langsung menyelesaikan pada saat terjadi pelanggaran atau dilema etika itu sendiri, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau proses seperti apa yang Bu Haji jalankan? kalau terus terang aja, kalau jadwal tertulis saya tidak ya. Tergantung dari seberapa perlunya ya. Saya harus ngambil keputusan, saya harus mempertimbangkan keputusan. Jadi memang kalau jadwal sih sudah terprogram untuk rapat itu sebulan sekali pasti ya, dimana dalam forum rapat itu keluh kesah guru, kemudian masukan-masukan dari guru di situ dituangkan. Barulah pada saat itu saya bisa menyampaikan kiranya keputusan apa yang harus diambil. Tapi dalam situasi darurat, ya misalnya ada hal yang mendesak yang harus diambil keputusan hari itu juga atau saat itu juga, tidak mengambil waktu yang lama juga, saya harus memutuskan juga saat itu juga karena waktu yang mendesak tadi. Tapi sebelumnya juga saya juga tetap ya ajak temen gimana Kolaborasi, gitu ya, diskusi kolaborasi ya. dulu ya. Jadi walaupun waktunya mendesak, saya juga punya masukan dari teman-teman sekeliling saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja sih yang selama ini bisa membantu Bu Haji dalam hal, maksudnya mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada ya, dari faktor dari dalam internal atau dari luar eksternal. Di antara itu dari awal dari keluarga dulu. Kemudian kita terjun ke tempat kerja kita, ada teman-teman di sekeliling kita ya, yang bisa memberi motivasi, penyemangat, kemudian bisa memberikan masukan, memberikan dorongan atau saran. Jadi itu kalau dari internal itu dari lingkungan kita, dari keluarga, dari teman-teman kerja kita yang membuat kita nyaman. Kemudian kalau dari luar, saya kira dari faktor itu ya, misalnya budaya di sekeliling kita nih, karena tinggal di lingkungan kampung, biar bagaimanapun juga lingkungan di luar sekolah ini juga menunjang Norma-norma norma-norma berlaku kita masih berpengaruh. Pertanyaan terakhir nih Bu Haji ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa sih yang dapat Bu Haji petik ini dari pengalaman Bu Haji mengambil keputusan terkait dilema etika? Jadi saya ambil kesimpulan kalau keputusan yang saya ambil ini jangan sampai jadi penyesalan di kemudian hari, baik untuk saya pribadi, kemudian kalau untuk siswa ya untuk siswa, atau untuk rekan kerja. Jadi karena keputusan atau keputusan yang saya ambil jangan jadi penyesalan lah intinya. Maka segala sesuatu apapun sebelum kita putuskan harus dipikirkan dulu dengan otak yang bersih ya, pikiran yang jernih, dan tidak lupa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi biar bagaimanapun nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan, kemudian nilai-nilai etika dan moral itu menjadi faktor utama dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan, istilah kasar, jangan semaunya lah, jangan seenaknya mentang-mentang saya pemimpin loh, keputusan yang saya ambil harus nurut. Tidak. Jadi segala sesuatu apapun diambilnya dengan cara musyawarah dan sharing pendapat tadi. Kiranya itu.
Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak Bu Haji atas sharingnya. Sama-sama. Oh, Saya juga. ternyata jadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya Bu Haji. Bagaimana cara mengambil keputusan dan lain sebagainya. Saya dapat banyak pengalaman nih dari sharing kita nih Bu Haji. Sama, saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar dari teman-teman yang sudah banyak pengalamannya. Nah, jadi nggak serta merta saya dapat SK terus saya jalankan sesuai apa yang saya mau, enggak. Saya juga tetap harus sharing ke teman-teman yang lebih berpengalaman lah. Jadi supaya nggak jadi sesuatu yang bikin saya sombong. Mudah-mudahan tidak. Saya tidak mau seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kita banyak ngobrol sama teman-teman, sharing dengan teman-teman, karena biar bagaimanapun saya sebagai manusia tidak sempurna, masih banyak kekurangan, butuh support dari teman-teman juga, butuh masukan dari teman-teman yang lebih berpengalaman juga. Intinya tetap semangat untuk terus belajar ya Bu Ya, Haji. tetap semangat aja. Kemudian dalam pengambilan keputusan tadi sudah Bu Haji jelaskan, intinya menjunjung tinggi kolaborasi Dengan sesama rekan kerja. Super luar biasa sekali nih Bu Haji. Terima kasih atas waktunya ya Bu Haji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ya. Amin.